Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kalimat majemuk setara dan kata penghubung. Bagaimana? Sudah siap? Tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran, siswa diharapkan 1. Dapat membuat kalimat majemuk setara dengan tepat. Yang kedua, dapat menggunakan kata penghubung dengan tepat. Jadi, yang akan dipelajari kali ini yaitu 1. Tentang kalimat majemuk setara. Yang kedua, tentang kata penghubung. Baiklah, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Apa itu kalimat majemuk setara? Kita bahas satu persatu ya. Pertama, kalimat majemuk dulu. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Tadi disebutkan bahwa kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Nah, sekarang kalimat tunggal itu apa? Kalimat tunggal adalah kalimat yang setidaknya hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Kalian masih ingat apa itu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat? Kalau sudah lupa, dibuka lagi ya bukunya. Kemudian selanjutnya, kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang masing-masing unsur kalimatnya berkedudukan setara atau setingkat dan dapat saling menggantikan. Agar lebih paham lagi, silakan kalian lihat contoh berikut ini. Yang pertama, Bung Hatta, proklamator Indonesia. Bung Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Maka kedua kalimat itu dapat disatukan menjadi kalimat majemuk setara menjadi Bung Hatta, proklamator Indonesia, dan wakil presiden pertama Indonesia. Kalau kita perhatikan kalimat gabungannya, kalimat majemuknya, di sana Bung Hattanya hanya disebutkan satu kali saja karena sama. Ya, inilah yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Perhatikan contoh yang kedua. Ibu pergi ke pasar. Ayah berangkat bekerja. Kedua kalimat tersebut kita satukan menjadi ibu pergi ke pasar dan ayah berangkat bekerja. Contoh yang lain, adik memenangkan lomba menggambar. Kakak memenangkan lomba fashion show. Kedua kalimat di atas digabungkan menjadi adik memenangkan lomba menggambar dan kakak memenangkan lomba fashion show. Dari ketiga contoh di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kalimat majemuk setara bisa menggabungkan dua kalimat dengan kata gabung dan. Karena ini kalimat majemuk setara. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Selanjutnya, tugas yang pertama buat kalian, perhatikan baik-baik ya. Tugas yang pertama, kerjakan Ayo Berlatih halaman 76, bagian A dan B. Kalian tuliskan di buku tulis ya. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan kata, frase, atau kalimat. Untuk menghubungkan dua unsur kalimat yang hubungannya setara dan memiliki arti pertentangan, kita bisa menggunakan tiga kata. Yang pertama, kata tetapi. Kata tetapi digunakan untuk menghubungkan dua unsur kalimat tetapi dalam satu kalimat. Yang kedua, namun digunakan untuk menghubungkan dua unsur kalimat dalam dua kalimat. Kemudian yang ketiga, akan tetapi. Akan tetapi digunakan untuk menghubungkan dua unsur kalimat dalam dua kalimat. Agar lebih jelas, kalian perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama dengan kata tetapi.
Dia sudah belajar sungguh-sungguh, tetapi tidak lulus ujian. Di sini, kata tetapi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dalam satu kalimat. Selanjutnya, contoh yang kedua, akan tetapi. Sudah lama menunggu di stasiun, akan tetapi dia tidak juga datang. Yang ketiga, namun. Dia sudah berobat ke rumah sakit, namun penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Bagaimana dengan contoh tadi? Kalian bisa lebih paham tidak? Kalau masih belum paham, kalian lihat lagi bukunya, cari lagi contoh-contoh yang lain untuk lebih paham lagi terhadap kata hubung ini. Agar lebih paham lagi, ini ada tugas yang kedua buat kalian. Kerjakan Ayo Berlatih halaman 109, bagian A dan bagian B. Mengerjakannya boleh di buku paket ataupun di buku tulis. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Masih ingat apa itu 3M? Ya, 3M itu yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin menggunakan air mengalir dan sabun, terutama kalau kalian habis dari luar. Kemudian selalu memakai masker apalagi sedang berhadapan dengan orang lain. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Ingat, kesehatan kita sendiri yang bisa menjaganya. Terima kasih untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian boleh menghubungi wali kelas masing-masing ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.